Kisah Istimewa Fathu Mekah Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Bu Nurika dalam channel Nurika Oktaviani. Hari ini kita akan belajar kembali tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Kisah Istimewa Fathu Mekah. Anak-anak, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu Fathu Mekah dan sebab-sebab peristiwa Fathu Mekah terjadi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita belajar, membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu menguraikan perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Mekah. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan hikmah dari adanya peristiwa Fathu Mekah. Dan yang ketiga, kalian bisa membuat bahkan yang menggambarkan alur cerita kejadian dari kisah Fathu Mekah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, setiap pembelajaran, setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini tentu memiliki suatu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, seperti kisah Fathu Mekah. Fathu Mekah menunjukkan pribadi Rasulullah yang sangat mulia. Sebagaimana Allah menjelaskan bahwa teladan yang baik itu ada pada Rasulullah. Apa saja perilaku mulia Rasulullah SAW pada saat peristiwa Fathu Mekah? Oke anak-anak, mari kita dengarkan penjelasan ini dengan seksama. A. Perilaku mulia Rasulullah SAW pada saat Fathu Mekah. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin besar yang tidak ada tandingannya. Beliau bukan saja seorang perwira di medan perang, tetapi juga ahli dalam strategi perang. Perjanjian Hudaybiyah yang sekilas terlihat sangat merugikan umat Islam oleh Rasulullah diterima dan disetujui. Hal ini menyebabkan kaum muslimin bertanya-tanya, mengapa perjanjian yang sangat merugikan perjuangan kaum muslimin itu disetujui oleh Rasulullah? Dengan arif dan bijaksana, Rasulullah menjelaskan bahwa hal itu dilakukannya karena beliau melihat ada keuntungan besar bagi pihak kaum muslimin. Islam adalah agama yang cinta damai. Apabila perjanjian Hudaybiyah itu benar-benar ditepati, masyarakat akan aman dan tentram, karena tidak akan ada peperangan sekurang-kurangnya selama 10 tahun. Dengan demikian, penyiaran agama Islam dan pembinaan kaum muslimin tidak terganggu oleh kaum kafir Quraisy. Apabila perjanjian itu dilanggar sendiri oleh kaum Quraisy, maka akan banyak kaum lain yang simpati dan berpihak kepada Islam. B. Hikmah peristiwa Fathu Mekah. Allah meminta kepada kita untuk mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa Fathu Mekah merupakan peristiwa bersejarah dalam perjuangan Rasulullah. Peristiwa ini sangat dikenal sebagai bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Beberapa perilaku terpuji yang bisa kita petik dari kisah Fathu Mekah diantaranya yaitu: yang pertama, menepati janji. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan agar selalu menepati janji. Orang yang tidak menepati janji tergolong orang munafik. 2. Menebar kasih sayang. Islam adalah agama yang ramah dan menyebarkan kasih sayang. Kita harus menjadi pribadi yang ramah dan menyebarkan kasih sayang seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 3. Rendah hati. Ketika peristiwa Fathu Mekah, pasukan Nabi sangat banyak. Namun, Nabi Muhammad tidak menunjukkan kesombongannya, tidak menunjukkan kehebatannya. Rombongan tetap santun dan menghormati penduduk setempat. Kita harus menjauhi sikap menunjukkan kekuatan, tinggi hati, apalagi merasa paling bisa. Tetaplah rendah hati meskipun segudang ilmu dan prestasi kita raih. 4. Persaudaraan yang kuat. Islam dibangun dengan persaudaraan yang kuat. Sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, mereka tetap bersaudara dengan penduduk di Mekah. Meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh, kita juga harus memiliki persaudaraan yang kuat dengan teman. 5. Menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak atas makhluknya. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mencegah kekuatan Allah. Apa saja yang Allah kehendaki, cukup dengan mengatakan kun fayakun. Tidak ada yang bisa memaksa dan atas kekuasaan Allah. Meskipun ada sejuta kekuatan dalam diri makhluk Allah,
pastilah tak akan mampu bisa menandingi kekuasaan Allah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembahasan mengenai peristiwa Fathu Mekah part 2 dengan pembahasan mengenai sikap mulia Rasulullah pada saat Fathu Mekah dan hikmah mempelajari peristiwa Fathu Mekah. Sekarang, coba diskusikan dengan kelompok kalian. Apa saja perilaku Rasulullah yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dari peristiwa Fathu Mekah, dan apa saja hikmah yang dapat kita pelajari melalui peristiwa Fathu Mekah. Serta coba diskusikan dengan kelompok kalian. Coba buatlah bagan mengenai kronologi peristiwa Fathu Mekah dalam bentuk cerita bergambar. Kerjakan tugas kalian dengan penuh tanggung jawab ya. Baiklah anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.